ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi merupakan satu kelompok yang hidup pada masa Tuhan Yesus. Mereka merupakan kelompok yang memiliki pengaruh yang begitu besar terhadap masyarakat Yahudi di masa itu. Mereka mencoba memahami dan mempraktikkan hukum Taurat. Tuhan Yesus sering berkonflik dengan kelompok tersebut. Dan karena Tuhan Yesus sering menentang mereka, maka mereka juga membenci dan menentang Tuhan Yesus. Mereka juga sering mencobai Tuhan Yesus. Salah satu kisah yang menuturkan tentang pencobaan mereka terhadap Tuhan Yesus dikisahkan dalam tutur Alkitab berikut ini. Guru, begini, dulu kan guru pernah mengajarkan kepada kami bahwa kita harus berusaha mencapai kekekalan. Nah sekarang saya mau tanya nih, bagaimana cara kita untuk mencapai hidup yang kekal? Anda ini ahli Taurat kan? Pastilah Anda sudah mengetahui dan memahami apa isi kitab Taurat. Nah, untuk menjawab pertanyaan itu, terlebih dahulu saya akan bertanya pada Anda. Apa yang tertulis di kitab Taurat tentang hal itu? Dan apa yang Anda baca tentang hal itu? Begitu ditanya oleh Tuhan Yesus, si ahli Taurat gengsi dong kalau dia nggak langsung menjawab. Yang jelas dia langsung jawab dengan nggak pakai lama-lama. Guru, pertanyaan semudah itu kok ditanyakan kepadaku? Nih, aku kasih tahu. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap jiwamu, dengan segenap kekuatanmu, dengan segenap akal budimu, dengan segenap hatimu. Dan kasihilah sesama manusia seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Benar atau betul, guru? Jawaban Anda itu benar. Jadi, kalau Anda mau hidup kekal, perbuatlah demikian. Si ahli Taurat gak puas lah. Dia langsung mengejar dengan pertanyaan berikutnya. Maksudnya sih supaya dia bisa membenarkan dirinya sendiri. Lalu dia tanya dengan pertanyaan berikutnya. Lalu menurut Anda, siapakah sesamaku manusia itu? Tuhan Yesus gak langsung menjawab. Tapi dia malah bertanya begini kepada si ahli Taurat. Anda pernah berpergian dari Yerusalem ke Yeriko. Anda tahu kan, jalannya itu melewati pepohonan, sangat sepi, bahkan di siang hari sekalipun. Ada beberapa kasus yang menyatakan bahwa banyak penyamun bersembunyi di balik pepohonan itu. Nah, suatu ketika ada seseorang yang sedang bepergian dari Yerusalem menuju Yeriko. Di tengah perjalanan datang seorang penyamun. Penyamun itu tidak hanya merampoknya, tapi juga memukulinya habis-habisan sampai setengah mati, dan ia dibiarkan tergeletak di tengah-tengah hutan tersebut. Jalanan sepi amat ya. Jangan-jangan ada begal bersembunyi di balik pohon itu. Padahal aku lagi bawa duit banyak nih. Hah? Serahkan barang bawaanmu. Kalau tidak, Tolong, tolong.
Tolong sesamaku manusia. Tolonglah aku. Tolong. Tolong. Kebetulan ada seorang imam turun melewati jalan itu. Imam. Kira-kira apa ya respon si imam itu terhadap korban perampokan yang sudah sangat kepayahan itu? Waduh, apa itu? Kelihatannya orang habis dirampok. Ditolong nggak ya? Wah, kalau aku menolongnya, pasti aku terlambat untuk memimpin ibadat di bait suci. Lagi pula aku nanti bisa kena najis. Lebih baik aku menyingkir saja. Demikian juga seorang Lewi. Ketika orang Lewi itu melihat orang itu, dia hanya melewatinya dari seberang jalan. Apa-apaan ini? Cilaka. Kasihan sekali ini. Mudah-mudahan ada orang yang segera menolongnya. Aku tidak bisa menolongnya. Sebab aku harus segera mengurus kemah suci. Terakhir, ada seorang Samaria yang melewati tempat itu. Pada saat dia melihat orang yang tergeletak itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Dan segera ia datang menolong orang itu. Tunggu. Orang Samaria. Umumnya orang Samaria itu dianggap orang Yahudi yang tidak berdarah murni. Bahkan oleh kelompok Yahudi lainnya, mereka seringkali dianggap kafir. Lalu, apa ya kira-kira respon orang Samaria terhadap korban perampokan itu? Orang Samaria itu kemudian segera mendatangi si korban. Ia lalu meminyaki kaki si korban dengan minyak dan anggur. Lalu ia menaikkan korban tersebut ke atas keledai tunggangannya. Dan segera mereka pergi menuju penginapan. Sesampainya di penginapan, ia menyerahkan 2 dinar kepada si pemilik penginapan sambil berkata, Selamat pagi Pak pemilik penginapan. Terima kasih atas bantuan Bapak terhadap aku dan sahabatku itu. Kopinya enak sekali. Ngomong-ngomong, besok aku akan pergi ke Damsyik. Tapi lusa aku akan kembali ke sini. Dan ini ada uang dinar. Kuberikan kepada Bapak untuk merawat sahabatku itu. Bila ternyata kurang, pada saat aku kembali, pasti akan kuberikan lebih banyak dinar lagi. sekarang aku bertanya kepada Anda, siapakah di antara ketiga orang itu yang menjadi sesama dari orang yang mengalami perampokan itu? Si orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepada korban perampokan itu. Anda telah merumuskan jawaban dengan tepat. Maka pergilah dan perbuatlah demikian.